Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video tutorial ke-7 dari mata kuliah Kesehatan Mental. Adapun tema yang akan kita bahas kali ini adalah kesehatan mental dalam teori humanistik. Pada awal video, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori humanistik yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis kesehatan mental menurut perspektif teori humanistik. Jadi, teori humanistik ini awal mulanya muncul pada tahun 1950-an karena ketidakpuasan terhadap teori behavioristik dan juga teori psikodinamik. Menurut teori humanistik, Freudian itu terlalu menganggap manusia seperti sangat primitif dan sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari dalam. Sedangkan behavioristik dikritisi terlalu menganggap manusia mekanistik dan menganggap manusia sama seperti hewan. Hal tersebut dikarenakan penelitian-penelitian teori behavioristik lebih banyak menggunakan hewan. Sedangkan teori humanistik sendiri mengusung teori yang berorientasi pada manusia, yaitu menekankan kualitas unik dari manusia, terutama tentang kebebasan dan pengembangan potensial diri. Mereka berasumsi bahwa manusia itu sebenarnya dapat mengontrol kebutuhan biologikalnya, jadi tidak dikontrol oleh kebutuhan biologi dari individu tersebut. Kemudian humanis juga menganggap bahwa manusia sebagian besar perilakunya dipengaruhi oleh kesadaran dan rasionalnya, bukan didominasi oleh ketidaksadaran serta irasional need dan konflik seperti anggapan teori psikodinamik. Keyakinan dasar dari psikologi humanis menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya baik, dan apabila ada permasalahan sosial dan mental itu merupakan hasil dari derivation tendensi alami manusia. Setiap cabang psikologi mempunyai kontribusi dalam memahami pemikiran manusia dan perilaku manusia. Sedangkan humanistik psikologi lebih menekankan pada individual yang holistik. Teori humanistik juga menganggap bahwa manusia itu dipengaruhi oleh sudut pandang yang subjektif daripada sudut pandang yang objektif. Contohnya sebagai berikut. Apabila seseorang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang cerdas dan sosiabel, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Meskipun pada kenyataannya dia tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu sosiabel. Sehingga pada teori humanistik ini termasuk pada cabang pendekatan fenomenologikal yang mengasumsikan bahwa individu mempunyai subjektivitas sendiri-sendiri dan mempunyai pengalaman subjektivitasnya itu akan mempengaruhi perilakunya. Pada teori humanistik ini, saya akan lebih menjelaskan teori dari Maslow, yaitu tentang self-aktualisasi. Maslow mengkritik psikologi karena konsepnya yang pesimistik, negatif, dan terbatas tentang manusia. Ia berusaha menyajikan sisi lain, yakni lebih terang, lebih baik, dan suatu potret yang keseluruhan pribadi secara utuh. Maslow menggunakan hasil-hasil penelitiannya tentang orang-orang yang sehat dan kreatif untuk sampai pada perumusan tentang kepribadian manusia. Menurut Maslow, manusia memiliki kodratnya sendiri yang hakiki,
suatu kerangka struktur psikologis yang dapat dipandang dan dibicarakan secara analog dengan struktur fisiknya, yakni bahwa ia memiliki kebutuhan-kebutuhan, kapasitas-kapasitas, dan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat genetik. Beberapa di antaranya merupakan sifat-sifat khas dari seluruh spesies manusia, melintasi semua batas kebudayaan, dan beberapa lainnya adalah unik untuk masing-masing individu. Kebutuhan ini pada dasarnya baik atau netral, dan bukan jahat. Perkembangan yang benar-benar sehat, normal, dan yang dicita-citakan terjadi dalam bentuk mengaktualisasikan kodrat ini, memenuhi potensi-potensi ini, dan dalam perkembangan menuju kematangan mengikuti garis-garis yang diatur oleh kodrat yang tersembunyi, samar-samar, dan yang dilihat kurang hakiki, yang bertumbuh dari dalam dan bukan dibentuk dari luar. Kondisi psikopatologi pada umumnya disebabkan oleh pengingkaran atau penelantaran atau pembelokan kodrat manusia yang hakiki. Yang dianggap baik adalah segala sesuatu yang mengakibatkan perkembangan yang diinginkan ke arah aktualisasi kodrat manusia. Yang dianggap buruk atau tidak normal adalah segala sesuatu yang menggagalkan atau membelokkan jalan aktualisasi diri, sehingga nanti akan memunculkan psikopatologis pada individu. Nah, psikoterapi dalam sudut pandang teori humanistik yaitu setiap cara manapun yang membantu mengarahkan orang-orang ke jalan aktualisasi diri dan mengembangkan menurut garis-garis yang ditentukan oleh kodrat batinnya. Kodrat batinnya menurut Maslow adalah lemah, lembut, serta halus dan mudah dikalahkan oleh kebiasaan, tekanan kebudayaan, dan sikap-sikap yang salah terhadapnya. Maslow juga memberikan pendapatnya tentang hierarki kebutuhan yang sistematis menurut prioritas dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Kita lihat bentuk hierarkinya seperti ini. Mulai dari physiological need, safety dan security need, belongingness and love need, esteem need, cognitive need, aesthetic need, dan need for actualization. Suatu hambatan akan terjadi bila kebutuhan dasar yang di bawahnya tidak terpuaskan. Dan suatu pertumbuhan itu akan terjadi apabila kebutuhan dasarnya atau kebutuhan di bawahnya sudah terpuaskan. Level kepuasan ini tidak harus komplit merasa puas, itu tidak dibutuhkan, tetapi yang rasional. Kebutuhannya dapat terpenuhi secara rasional, sehingga itu mengaktifkan kebutuhan di level selanjutnya. Menurut Maslow, seseorang akan frustasi jika dia tidak dapat mengaktualisasikan bakat dan minatnya. Ambillah contoh, jika seseorang itu mempunyai bakat pada musik, tetapi harus bekerja sebagai akuntan. Hal tersebut tentu saja akan menghambat self-aktualisasi dirinya, sehingga dia akan merasa frustasi. Nah, pada segmen yang terakhir ini kita akan membahas tentang analisis kesehatan mentalnya menurut perspektif dari teori humanistik. Yang dianggap sehat menurut teori ini adalah orang yang dapat mengaktualisasikan diri. Yang pertama adalah realistis. Persepsi yang realistis terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang kedua, fokus pada masalah. Mencari solusi permasalahan, bertanggung jawab, dan berperilaku etis.
Yang ketiga, individu yang spontan. Spontan dalam pemikiran dan perilaku. Mereka dapat mengikuti aturan, juga terbuka terhadap hal-hal baru. Yang keempat, individu yang mandiri. Dapat menikmati waktu bersama dengan orang lain dan tetap memiliki waktu sendiri untuk mengembangkan diri. Yang kelima, menghargai dan bersyukur. Memandang dunia dengan penuh syukur dan menghargai. Yang keenam, pengalaman puncak, yaitu momen yang menyenangkan, menakjubkan, mengagumkan. Itu disebut dengan peak experience. Setiap orang mempunyai peak experience yang berbeda-beda. Baik, demikian pembahasan kita tentang kesehatan mental menurut teori humanistik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada video tutorial ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.